Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, para bapak dan para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkan kita setelah tidur dan kematian kita, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mengisi waktu-waktu kita dengan segala macam amal saleh yang Allah ridhai. Dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk selalu menyadari terhadap segala kekurangan kita, sehingga pun kita tergerak untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak lupa kita mengucapkan terima kasih banyak kepada para bapak takmir dan kepada para ikhwah sekalian yang telah memberikan kesempatan kepada saya khususnya untuk bisa bersilaturahim kepada para jamaah sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita adalah pertemuan lillah wa fillah, dan Allah akan menghimpun kita sebagaimana kita di dunia terkumpulkan karena Allah. Allah akan menghimpun kita pula di Jannatul Naim bersama Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para bapak sekalian, para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara wasiat Allah Subhanahu wa taala yang sangat berharga adalah wala takun minal ghafilin. Jangan sekali-kali Anda termasuk orang-orang yang lalai. Jadilah kita orang-orang yang selalu waspada. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar menjadi orang yang minadz zakirin wa dzakirat. Orang-orang selalu ingat kepada Allah, laki-laki mukmin yang ingat kepada Allah, dan wanita-wanita mukminah yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah perintahkan kepada kita untuk selalu berzikir dalam segala keadaan dengan zikir yang banyak. Karena keberuntungan akan bersama dengan orang-orang selalu mereka hatinya memiliki kesadaran untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan ingat yang banyak. Para sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam beliau mengatakan di antaranya bahwasanya az-zikru lil qalbi kalma lis-samak. Kaifa kana halus samak idza ukhrija minal ma'. Kebutuhan hati terhadap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kebutuhan ikan terhadap air. Bagaimana seandainya ikan ini dikeluarkan dari air? Bagaimana keadaannya apabila ikan dikeluarkan dari air? Maka sungguh lambat laun, cepat atau lambat, ikan akan mengalami kematian. Demikian pula hati kita, bahwa hati kita sangat membutuhkan untuk selalu dalam kondisi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang dimaksudkan adalah zikrul qalbi, yang dimaksudkan adalah zikrul lisan dan zikru al-jawarih, zikirnya hati kita, zikirnya lisan kita, dan zikirnya anggota badan kita.
wala takun minal ghafilin, dan jangan Anda termasuk orang-orang yang lalai. Para bapak sekalian dan para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh kelalaian kita akan mengantarkan pada kita kepada malapetaka kehidupan, kepada kerendahan hidup. Orang-orang yang lalai, dia akan tampil sebagai orang-orang yang fasik dalam kehidupannya. Orang-orang yang lalai, dia akan terjun dalam kehidupan kebinatangan, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah katakan ulaika humul ghafilun, mereka adalah orang-orang yang lalai. Siapakah orang-orang yang lalai ini? Orang-orang yang lalai dikatakan Allah, orang-orang yang mereka kehidupannya tidak lebih daripada kehidupan para binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka ini kehidupannya bagaikan binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Bagaimana kehidupan orang yang dikatakan Allah kal an'am? Lahum qulubun, mereka memiliki hati tempatnya berfikir. Al-aqlu fil qalbi, akal itu letaknya di hati, sehingga dengan hati itulah manusia berfikir dan memahami. Akan tapi kata Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka memiliki hati, akan tapi sama sekali tidak bisa atau tidak berfungsi untuk memahami, sehingga hati mereka tidak menyadarkan dan menggerakkan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka memiliki mata, akan tapi mata mereka tidak berguna sama sekali, sehingga seakan mata yang buta. Dan kata Allah, memang yang buta bukan mata kepalanya, la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Yang buta bukanlah mata kepala mereka, akan tapi yang buta adalah mata yang ada di hati mereka. Walahum adhanun la yasma'una biha, dan mereka memiliki telinga, akan tapi telinga yang tidak berfungsi untuk mendengarkan, tidak berfungsi mendengarkan kalimat-kalimat yang hak, yang mengantarkan dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan mereka ini summun bukmun umyun. Summun apa ya ikhwan? Apa summun? Tuli. Bukmun. Summun umyun, apa umyun? Buta. Bukmun bisu. Dia orang yang bagaikan tuli, kemudian buta, kemudian bisu. Kata orang Jawa, dia seperti orang yang budak, apa lagi? Budak, buta, budak, wuto, dan bisu. Peka, peka. Terus sekalian, sehingga betul-betul perangkat yang seharusnya bisa mengantarkan dia mengagungkan Allah gak berfungsi sama sekali, sehingga kehidupan mereka tidak lebih daripada kehidupan binatang yang hanya berpikir tentang kebutuhan jasad, yang hanya berpikir tentang kebutuhan jasad mereka, sehingga slogannya paling maksimal, yang penting tercukupi sandang, papan, pangan, tidak lebih daripada itu. Sedangkan sungguh kehidupan kita ini adalah gabungan antara kehidupan jasad dan kehidupan hati. Sedangkan kehidupan hati bahkan lebih layak untuk diperhatikan dibandingkan dengan kehidupan jasad.
Karena kematian jasad hanya berakhir dengan di dunia sekarang ini, akan tapi kematian hati akan benar-benar membawa kepada kesengsaraan yang sangat panjang, hingga ketika kelak kehidupan ba'dal mamat, waktu yang tidak terbatas panjangnya, dia benar-benar akan mengalami kesengsaraan, dan ini sungguh kesengsaraan yang hakiki. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kelalaian yang sangat berbahaya. Setiap kelalaian akan mengantarkan kepada malapetaka. Setiap kelalaian akan membawa kepada malapetaka. Akan tapi ada kelalaian yang akan mengantarkan pada malapetaka yang paling besar. Di antaranya adalah seperti yang Allah ingatkan pada kita. Am hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka am hasibtum annama khalaqnakum abatha, bahwa kami menciptakan kalian dalam keadaan sia-sia, wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah kalian menyangka pula bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Para sekalian yang rahmati Allah, dalam ayat ini paling tidak Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang dua hal. Jangan pernah kita lupa bahwa kehidupan kita ini benar-benar kehidupan yang Allah menciptakan dengan tujuan yang sangat jelas. Yang kedua, jangan pernah kita lupa bahwa kehidupan kita setelah kematian, Allah mengadakan kehidupan ba'dal mamat, dan itu merupakan kehidupan yang hakiki. Adapun yang pertama, maka telah jelas bagaimana kita dengarkan yang sering diingatkan pada kita, yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semata-mata beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayut'imun. Aku tidak membutuhkan rezeki kepada mereka, dan tidak pula aku membutuhkan makanan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang membagi-bagi rezeki lagi memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Para sekalian dan para ikhwah yang rahmati Allah, Allah mengingatkan dengan ayat ini beberapa hal yang perlu kita cermati dan perlu kita perhatikan. Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan manusia dan jin kecuali agar mereka ini semata-mata beribadah kepadaku. Ini maklumat Allah. Bagaimana Allah menghabarkan pada kita bahwa terciptanya kehidupan kita dengan tujuan yang sangat agung. Ini dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah tegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan apapun dari manusia, baik dalam rezeki atau makanan yang mereka sajikan. Yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala justru yang membagi-bagi rezeki kepada manusia. Mari kita renungkan sedikit ayat tersebut, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk mewujudkan apa yang terkandung di dalam ayat tadi. Para jamaah yang rahmati Allah, ketika Allah menegaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali dalam rangka beribadah kepadaku, maka tentu yang pertama kita harus betul-betul memahami apa itu makna ibadah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Yang pertama, kita harus menyadari asal makna ibadah. Sebagaimana kata para ulama, ibadah itu adalah sikap at-tadallul
wal khudu', sikap menghinakan diri dan menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taqarrabu ilallah bima syara'a, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi ikhwan? Ya, apa itu ibadah? At-tadallul wal khudu' wa yataqarrabu ilallah bima syara'a. Sudah? Apa? At-tadallul wal khudu' wa taqarrabu ilallah bima syara'a. Ini sikap menghinakan diri kepada Allah Al-Ma'bud yang disertai dengan ketundukan yang sempurna. Kemudian dia bertakarrub kepada Allah dengan perkara yang Allah syariatkan. Itulah ibadah sebagaimana dikatakan seorang ulama dari ulama kaum muslimin. Seorang abid, seorang yang beribadah kepada Allah, harus benar-benar dia memiliki jiwa tadallul. Dia menghinakan diri, dia merasa fakir, dia merasa tidak memiliki apa-apa, dia tidak bisa apa-apa kecuali bersama dengan Al-Ma'bud. Kemudian dia memiliki ketundukan yang utuh, dan dia selalu bertakarrub kepada Allah dengan apa yang Allah syariatkan. Oleh karena itulah, para ikhwan sekalian, penyakit yang paling bertentangan dengan sifat seorang hamba adalah al-kibru, adalah kesombongan. Penyakit yang paling bertentangan dengan diri seorang hamba adalah sifat sombong. Yang sombong ini adalah dia menolak kebenaran, dia merasa tinggi, merasa besar, merasa ini agung dirinya, sehingga dia menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Al-kibru, kata Rasulullah, batarul haq wa ghamtun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Sedangkan seorang hamba hendaknya dia betul-betul memiliki jiwa at-tadallul. Dia hina, dia rendah, dia tidak memiliki apa-apa. Walaupun dia rajanya para raja, walaupun dia orang kayanya yang paling kaya, walaupun dia orang yang paling tercukupi segala-galanya dalam perkara dunia, maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia sesungguhnya adalah orang yang sangat hina dan rendah dan tidak memiliki apa-apa. Sehingga ucapan yang sangat agung seorang hamba adalah la haula wala quwata illa billah. Kemudian seorang hamba hendaknya ada jiwa ketundukan. Betul-betul dia tunduk dan patuh dengan syariat. Inilah hakikat agama. Apabila dia telah mendapatkan perintah dari sang ma'bud, al-ma'bud, maka tidak ada ucapan lain kecuali sami'na wa ta'na. Maka lihatlah bagaimana para sahabat Nabi Rasulullah alim jami'an. Mereka benar-benar telah mewujudkan sikap sami'na wa ta'na terhadap ajaran agama ini. Ketika turun ayat-ayat ahkam, ini ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, yang turunnya ayat ini telah didasari dengan keimanan, pendidikan iman. Selama 13 tahun di Mekah, hampir tidak ada ayat yang turun kecuali ayat-ayat yang menanamkan keimanan. Dan ini pentingnya pendidikan iman sebelum pendidikan, yaitu taklif, beban-beban syariat yang lainnya. Dalam kita membina manusia juga diantaranya hendaknya mengikuti manhaj, kurikulum yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyiapkan hati manusia sebelum mereka dibebani dengan berbagai macam beban-beban syariat. Sebelum kita menerangkan haramnya riba, sebelum kita menerangkan tentang haramnya khamr, sebelum kita menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan beban syariat, maka hendaknya kita berusaha untuk mengenalkan hati manusia tentang siapa itu Allah, tentang kehidupan yang akan mereka alami ba'dal mamat, sehingga tertanam dalam hatinya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya apabila hati belum ada rasa pengagungan kepada Allah,
dan hati belum mengenal dan belum tertanam segala gambaran yang berkaitan dengan kehidupan ba'dal mamat, maka sungguh semua beban syariat akan terasa berat bagi dia. Akan lain dengan orang yang mereka telah hatinya mengenal keagungan Allah dan dia mengenal tentang kehidupan ba'dal mamat, sebagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Lihatlah contohnya ketika Allah menurunkan ayat tahrimul khamr, ayat tentang haramnya khamr. Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan panggilan awal, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini Allah memanggil kelompok khusus. Ini di antara manusia, mereka ada yang kafir, ada yang munafik. Yang orang kafir dan munafik, orang tidak punya perhatian dan tidak punya rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memanggil kelompok khusus, wahai orang-orang yang hatinya telah tertanam iman. Wahai orang-orang yang hatinya telah ada rasa pengagungan kepada Allah. Wahai orang-orang yang hatinya telah tergambar tentang kehidupan setelah kematiannya. Wahai orang-orang yang mereka telah bisa merasakan lezatnya nikmat iman dalam hati mereka. Lalu Allah baru kemudian memanggil mereka dengan sesuatu beban. Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang hatinya telah diwarnai, dihiasi dengan iman, sesungguhnya khamr, judi, menyembah berhala, mengundi nasib, itu semuanya rijsun min amali syaitan, barang-barang najis, amalan syaitan. Fajtanibuhu, jauhilah perkara tersebut, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian termasuk orang yang berbahagia, orang yang beruntung dengan menjauhi itu semuanya. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Dan sesungguhnya syaitan itu ingin menghendaki terjadinya permusuhan, kebencian di antara kalian disebabkan karena khamr dan judi. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salah, dan ingin menghalangi kalian dari mengingat Allah dan dari salat. Fahal antum muntahun. Allah di akhir ayat mengatakan fahal antum muntahun. Tidakkah kalian semuanya berhenti dari semua kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut? Bapak-bapak sekalian dan para ikhwah yang rahmati Allah, perhatikan bagaimana Allah mengharamkan khamr dari ayat ini dengan beberapa sisi. Yang pertama, Allah katakan rijsun min amali syaitan. Rijsun, yaitu barang najis, barang yang jorok, min amali syaitan, amalnya syaitan. Fajtanibuhu, perintah untuk menjauhi. Kemudian la'allakum tuflihun, orang yang betul-betul menjauhi maka pasti dia akan mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan dengan perkara itu. Kemudian khamr dan judi hanya akan menimbulkan permusuhan dan kebencian dan menghalangi dari mengingat Allah, menghalangi dari salat. Fahal antum muntahun, 9 yaitu sisi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr tersebut, khamr dan judi. Antum perhatikan para sahabat dengan khamr itu betul-betul sudah sangat kecanduan. Gatok, kecanduan. Orang kalau kecanduan itu gampang atau susah memisahkan dengan kecanduan yang barang kecanduannya itu? Tentu sangat susah. Jangankan khamr, rokok saja susah enggak? Orang sudah kecanduan rokok untuk pisah dengan rokok. Jangankan orang biasa, walaupun dokter spesialis paru-paru itu kalau sudah kecanduan rokok itu enggak peduli dengan ilmu kedokterannya.
rokok sehari bisa 5 box, 5 bungkus. Masya Allah. Coba antum bayangkan kalau 5 bungkus itu disambung, satu rokok berapa senti itu? Satu bungkus berapa batang? Disambung, maka Masya Allah berapa sangat panjangnya. Antum perhatikan, orang yang kecanduan seperti ini, bahkan kalau orang yang rusak bisa mencari dalil. Ngerokok ini bagi saya wajib mas, karena kalau saya tidak ngerokok itu nggak bisa ngajar. Sirah saya buntet, nggak ada yang bisa keluar. Masya Allah. Maka bagi saya ngerokok menjadi wajib. Inilah bahayanya orang yang punya dalil, kalau kemudian disertai dengan hati yang rusak. Semua kerusakan itu bisa dicarikan dalil. Sampai PKI pun bisa punya dalil. Ketika dia tidak sholat, bahkan orang sholat itu katanya celaka. Dalilnya fawailun lil musallin. Pokoknya kalau hanya mau cari dalil, rusaknya kayak apa itu punya dalil. Semuanya punya dalil. Akan tapi apakah dalilnya itu benar pasangnya atau tidak, maka tidak ada urusan. Pas kalian lihat para sahabat yang telah disiapkan oleh Nabi dengan pendidikan iman sekian lama, sehingga hatinya betul-betul merasakan lezatnya iman dalam diri mereka. Dan iman itu apabila telah masuk ke hati orang, itu akan mewariskan kelezatan. Sehingga Nabi mengatakan ada istilah halawatul iman. Ini rasa lezatnya iman. Rasa lezatnya iman ini betul-betul dia merasakan lezatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul-betul dia bisa mengalahkan lezatnya syahwat dengan lezatnya iman. Ketika turun ayat Khamr ini, maka Rasulullah SAW tidak perlu mengumpulkan senior para sahabat untuk rapat bersepakat apakah Khamr itu haram atau tidak. Kemudian belum lagi nanti harus ngamplopi setiap yang diajak rapat. Belum lagi nanti harus mengerahkan pasukan berpeleton-peleton untuk mengawal aturan ini tentang dilarangnya khamr. Tetapi ini Allah memanggil di atas panggilan iman. Maka Nabi cukup mengutus satu orang untuk keliling ke penduduk Madinah dengan mengatakan, dengan mengumumkan, ala innal hamra qad hurimat, ala innal hamra qad hurimat. Maka dengan pengumuman Nabi, ketahuilah sesungguhnya khamar telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada telinga seorang mukmin yang mendengar pengumuman utusan Nabi yang mulia SAW ini, kecuali mereka semuanya kemudian tumpahkan semua simpanan khamar mereka tanpa berpikir berapa kerugian materi yang harus dia tanggung dengan dia membuang semua khamar-khamar yang ada di dalam gudang-gudang mereka. Bahkan di antara mereka yang gelas telah menempel di bibir mereka, maka begitu mendengar ucapan utusan Nabi bahwasanya khamar telah diharamkan, maka dia tuang, dia buang khamar tersebut, dan semuanya mereka menyambut seruan Allah, intahaina ya Rabb, intahaina ya Rabb, ya Rabb aku tinggalkan semua itu karena Engkau ya Rabb. Inilah pendidikan iman ketika telah merasuk dalam hati seorang, maka sungguh akan memberikan dorongan yang sangat kuat untuk menjauhkan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diantara ketundukan seorang abid, seorang hamba yang mereka betul-betul telah mewujudkan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dididik, kita di zaman dididik untuk benar-benar setiap orang seakan-akan dibuat untuk siap-siap mengkritisi syariat agama Allah, menentang perintah Allah, bahkan berusaha untuk merevisi setiap apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh ini pendidikan yang sangat rusak kepada orang-orang seharusnya mereka bagaimana menundukkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yataqarrabu ila Allah bima syara'a, dan dia mendekatkan diri kepada Allah dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan dengan syariat buatan sendiri, bukan dengan kreasi sendiri, akan tapi dengan syariat yang betul-betul diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang rahmati Allah, yang kedua, datang pertanyaan, ketika Allah memerintahkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
Mungkin terlintas pertanyaan di hati kita, apakah Allah memangnya butuh kepada ibadah para hamba sehingga Allah memerintahkan kita semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana apabila datang pertanyaan demikian kepada kita, atau ada lintasan pertanyaan itu kepada diri kita, apakah memangnya Allah membutuhkan ibadah kita? Kok Allah perintahkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa kira jawabannya, kawan? Tidak. Yakin tidak? Iya. Di antara nama Allah adalah Al-Ghaniyyu. Allah zat yang maha kaya, yang maha serba kecukupan, yang Allah tidak membutuhkan yang lainnya. Bahkan Allah As-Samad, Allah bahkan tempat bergantungnya semua makhluk. Innallaha laghaniyyun 'anil alamin. Allah katakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan sama sekali kepada para makhluk. Tidak membutuhkan dalam bentuk apapun dari para makhluk. Maka tadi ayatnya kata Allah, innallaha, ini Allah katakan, tadi ayatnya katakan, ma uridu min rizkin wa ma uridu ayutimun. Aku tidak membutuhkan rezeki dari para makhluk dan tidak pula membutuhkan sajian makanan dari mereka. Nabiullah Musa ketika mengatakan kepada Bani Israel berkaitan dengan penentangan mereka kepada Nabiullah Musa, wa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an, seandainya kalian semuanya kafir dan bahkan seandainya semua manusia di muka bumi kafir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la ghaniyun hamid. Allah benar-benar tetap dalam keadaan maha kaya dan lagi terpuji. Allah tidaklah tercela dengan kafirnya semua para hamba, dan Allah tetap kaya, tidak jatuh bangkrut dengan semua para hamba mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Lebih jelas lagi, Allah Subhanahu wa taala pernah menyampaikan dalam hadis qudsinya yang Allah katakan, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada bidzalika mulki syai'an. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa bidzalika mulki syai'an. Wahai para hambaku, seandainya manusia dan jin dari yang pertama sampai yang terakhir, berapa jumlahnya ya kawan? Enggak tahu. Manusia dan jin dari awal sampai akhir tercipta, manusia saja jumlahnya miliar enggak tahu berapa triliun, apalagi jin berapa jumlahnya enggak ada sensus, kita enggak tahu juga. Seandainya dari awal sampai akhir manusia dan jin itu semuanya di puncak-puncak ketakwaannya kepada Allah, tidak ada satupun dari makhluk yang kafir kepada Allah, mereka di puncak ketakwaan kepada Allah, ma zada bidzalika mulki syai'an, sama sekali tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Demikian pula kata Allah, seandainya manusia dan jin dari yang paling awal sampai yang paling akhir mereka di puncak-puncak kekafiran, di hati manusia yang paling kafir, paling fajir, mana qasobidalika mulki syai'an, itu tidak akan sedikit pun mengurangi kerajaanku. Para jamaah sekalian, lihatlah bedanya dengan makhluk. Seandainya minta maaf, semua pendukungnya Bapak Presiden kita ini langsung menarik dukungan, apa yang terjadi ikhwan? Sebagaimana nasib dulu Pak Harto. Begitu semua orang menarik dukungan, maka kemudian langsung jatuh. Itu sifat makhluk demikian. Tetapi Allah SWT tidak seperti itu. Seandainya seluruh para makhluk
mereka semuanya orang yang kafir, yang fajir, maka tidak akan mengurangi sedikit pun kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan Allah tidak membutuhkan sama sekali. Kemudian datang pertanyaan, apabila Allah tidak membutuhkan ibadah yang dilakukan oleh para hamba ini, lalu kenapa Allah memerintahkan kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa kira-kira jawabannya, kawan? Lalu kenapa? Untuk apa? Atau mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semuanya beribadah kepada Allah? Apa kira-kira jawabannya? Gimana? Yang pertama, bahwa ibadah kepada Allah itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Haknya Allah untuk diibadahi. Coba sekarang apa yang dilakukan oleh orang yang beradab terhadap orang yang berbuat baik kepada dirinya? Apa yang akan dilakukan oleh orang yang mereka punya adab terhadap orang yang telah berbuat baik kepada dirinya? Apa ya, kawan? Tentu dia akan berterima kasih. Tentu dia akan berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepada dia. Lalu bagaimana seandainya kita telah tahu bahwa tidak ada satupun kenikmatan yang kita rasakan kecuali semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tidak ada satupun kenikmatan yang kita rasakan kecuali semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang kita rasakan dari kenikmatan yang zahir maupun yang batin itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan tidak ada satu nikmat yang ada yang lainnya atau yang sumber lainnya yang memberikan kepada kita. Maka sungguh apabila kita menyadari seperti ini, ibadah itu merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau memboncengkan Mu'adz, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Ya Mu'adz, apa haknya Allah bagi hamba dan apa haknya hamba dari Allah Subhanahu wa taala? Allahu wa rasuluhu a'lam, kata Mu'adz. Dan Nabi lalu mengajarkan haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusriku bi syai'an. Adapun haknya Allah bagi para hamba adalah Allah diibadai dan tidak disekutukan sama sekali. Sehingga beribadah kepada Allah yang pertama adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah kepada Allah itu adalah kebutuhan manusia. Sebagaimana butuhnya mereka kepada makan dan minum untuk kehidupan jasadnya. Kebutuhan jasad kita, ikhwati fillah, adalah dengan makan dan minum. Dan perlu kita ketahui kehidupan kita bukan hanya kehidupan jasad, akan tapi juga kehidupan hati kita. Dan kehidupan hati lebih wajib diperhatikan daripada kehidupan jasad. Dan apabila seorang terputus dari makan dan minum, apa yang akan terjadi, ikhwan? Dia lambat atau cepat akan mengalami kematian dan kesengsaraan hidup. Sehingga dia harus selalu mendapatkan asupan makanan dan minuman. Demikian pula sungguh ibadah ini adalah kebutuhan hati kita. Orang yang pengen badannya sehat, pengen badannya kuat, pengen badannya itu enak, nyaman, maka dia wajib memperhatikan makanan dan minuman yang dia masukkan ke dalam dirinya. Demikian pula barang siapa yang dia ingin berbahagia, jauh dari kesengsaraan hidup, hatinya betul-betul merasakan kebahagiaan, maka hendaklah dia betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kebutuhan hati manusia. Orang yang mereka hatinya tidak menghamba kepada Allah, maka dia betul-betul akan mengalami kesengsaraan dalam kehidupan mereka. Bahkan di dunia sebelum di akhirat.
Seorang ulama mengatakan inna fid dunya jannatan malam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga yang barang siapa tidak pernah memasuki surga dunia, maka dia tidak akan pernah memasuki surga akhirat. Apa yang dimaksudkan dengan surga dunia? Yang dimaksudkan dengan surga dunia adalah hati yang merasakan kelezatan, kenyamanan yang benar-benar dia rasakan. Dan itu ada pada penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara mereka pun mengungkapkan dengan kalimat masakin ahli dunya kharaju minad dunya wa lam yadhuqu atyaba ma fiha wa ahla. Benar-benar sangat dikasihani. Benar-benar ini orang-orang yang miskin yang layak untuk dikasihani dari kalangan penduduk dunia. Yang biasanya ikhwati fillah, penduduk dunia itu mereka bagaimana mencari atau bagaimana mereka bisa hidup merasakan sesuatu yang paling lezat. Kalau bisa makan yang paling lezat, dia makan yang paling lezat. Kalau dia bisa mencari istri yang paling cantik, dia mencari istri yang paling cantik. Dia kalau bisa memiliki rumah yang paling indah, paling mewah, paling nyaman, dia berusaha untuk memilikinya. Itu sudah kemauan ahlu dunia secara umum begitu. Sehingga orang-orang yang mereka gila kuliner, walaupun seandainya dia dengar ada tempat yang menyediakan makanan yang lezat, walaupun jaraknya sangat jauh ditempuh dalam berjam-jam, itu akan mereka cari sampai ketemu dalam rangka untuk menyenangkan jasadnya, merasakan makanan yang enak dan lezat. Ketahuilah, sebagaimana kata para ulama, bahwasanya hati kita ini tidak akan merasakan kelezatan yang sebenarnya kecuali hati tersebut hati yang betul-betul mengenal Allah, hati yang mencintai Allah, hati yang punya kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ditanya apa itu yang paling lezat, yang paling nikmat, yang paling nyaman yang dirasakan seorang hamba di dunia sekarang ini, yang rata-rata manusia betul-betul sangat kasihan dalam kehidupan mereka, betul-betul mengejar kelezatan, tapi sampai matinya belum pernah merasakan kelezatan hidup, kelezatan yang betul-betul lezat. Ketika ditanya apa itu yang dikatakan paling lezat, paling nikmat, yaitu ma'rifatullah wa mahabbatullah wal uns bi liqa'illah, hati yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hati yang betul-betul mencintai Allah. Hati yang benar-benar dia memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang sepertinya akan merasakan kelezatan hidup yang hakiki. Wah sekalian, maka berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan demikian, ma yaf'aluna a'dai inna jannati fi sadri. Sesungguhnya apa sih yang diinginkan oleh para musuhku? Sesungguhnya surgaku itu ada di dalam hatiku. Artinya apapun yang akan dilakukan musuh kepada dirinya, surga itu dirasakan oleh beliau dalam hati beliau. Kemanapun beredar, surga bersama dengan beliau. Wa in qataluni faqatli syahadah. Seandainya mereka membunuhku, maka dalam keterbunuhanku adalah syahadah, adalah mati syahid. Dan ini yang dicita-citakan seorang muslim. Wa in taraduni fatardisiyah. Kalau mereka mengusirku, maka sungguh dalam keterusiranku adalah wisata. Wa in habasuni fahabsi khulwah. Seandainya mereka memenjarakanku, maka dalam keterpenjaraanku adalah berkhalwatnya aku dengan sang kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh semua kehidupan yang beliau rasakan adalah kenyamanan dan kenikmatan. Dan inilah hati yang telah betul-betul mengenal dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah, maka ibadah ini adalah betul-betul kebutuhan kita. Apabila seorang betul-betul menginginkan kehidupan yang berbahagia,
yang nyaman, yang lezat, yang enak di dunia ini sebelum dia mendapatkan surga di akhirat kelak. Oleh karena itulah kata Imam Ibnu Qayyim, beliau ketika mengomentari ayat Allah Subhanahu wa taala, innal abrara lafi naim, jangan kamu sangka bahwa naim itu hanya didapatkan di surga Janatun Naim kelak, akan tapi naim fi dauri thalath, naim yang dirasakan di 3 tempat, yaitu naimun fid dunya, naimun fil barzah, dan naim ketika dia di Janatun Naim yaumul qiyamah kelak. Adalah kehidupan yang berentet, kehidupan yang beruntun, dan itu hanya akan bisa dirasakan oleh orang yang betul-betul mereka menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Khotibillah, ini adalah prinsip yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita sekalian. Hendaklah betul-betul kita mengetahui hakikat kehidupan kita, bahwa kita tercipta untuk menghambakan diri kepada Allah. Barang siapa yang dia lari dari menghamba kepada Allah, pasti dia akan lari kepada menghamba kepada selain Allah, dan pasti dia akan mengalami kesengsaraan. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, harabu min riqil ladzi khuliqulah fabulu firriqin nafsi wasyaitan. Ketika manusia mereka lari dari menghamba kepada Allah, yang dia diciptakan fitrahnya itu menghamba kepada Allah, maka dia masuk dalam perangkap menghamba kepada hawa nafsu dan syaitan. Dan tidak akan berbahagia orang yang menjadi budak-budaknya hawa nafsu dan syaitan, atau tidak akan berbahagia orang yang mereka menjadi budak-budaknya selain Allah Subhanahu wa taala. Maka bahasa Nabi kita, beliau mengatakan dengan kalimat ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Celaka hambanya dinar, celaka hambanya dirham, celaka hambanya pakaian-pakaian yang bagus. Selama hati itu diperbudak oleh selain Allah, maka tidak akan mengalami kebahagiaan. Walaupun dia bergelimang dengan apa yang dia butuhkan oleh jasadnya. Karena sungguhnya kebahagiaan letaknya di hati manusia. Oleh karena itulah, kita akan melihat berapa banyak manusia yang mereka bergelimang dan kebutuhan jasadnya, tetapi hati mereka merana karena tidak terisi dengan hal yang akan menentukan kebahagiaan hidup mereka. Karena kebahagiaan letaknya di hati, bukan di jasad. Para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembicaraan kita sesungguhnya masih pada poin yang kedua, akan tapi lah poin pertama yang perlu kita ingatkan. Ini prinsip yang sangat penting. Marilah kita betul-betul menjadi hamba-hamba Allah, yang hati kita betul-betul hanya totalitas bergantung kepada Allah, dan kita membebaskan diri dari segala bentuk penghambaan kepada selain Allah, baik menjadi hambanya dunia, atau hambanya hawa nafsu, atau hambanya syaitan. Karena sungguh hakikat kebahagiaan itu letaknya pada hati yang mereka betul-betul menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, orang yang paling merasa aman, tidak ada orang yang lebih merasa aman, tidak ada orang lebih merasa tenang dengan segala kondisi yang dialami, melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau orang yang paling sempurna dalam mewujudkan ubudiyahnya. Seberapa kadar kurangnya seorang hamba dalam memberikan penghambaan kepada Allah, akan berkurang kadar kebahagiaan yang dia rasakan. Dan semakin sempurna penghambaan seorang hamba kepada Allah, akan semakin sempurna rasa kebahagiaan yang dirasakan dalam kehidupannya. Demikianlah kalimat-kalimat singkat yang kita sampaikan. Mudah-mudahan manfaat, dan juga jangan pernah punya pikiran sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat tadi berikutnya, bahwasanya beribadah kepada Allah itu akan menghalangi rezeki. Berapa banyak orang yang mereka tidak datang sholat jamaah ke masjid, berapa banyak
orang yang mereka enggan mengeluarkan zakat, berapa banyak orang yang mereka ini menjauh dari sikap ketaatan kepada agama dengan bayangan kalau dia menjadi orang yang sering ke masjid, sering ke talabul ilmi, kemudian taat kepada Allah, menjauhi yang diharamkan oleh Allah, ini akan menghalangi rezeki dia. Ada enggak ikhwan orang-orang yang mereka punya pikiran demikian? Sangat banyak. Bahkan mereka punya slogan, terkadang harus bergaul dengan, harus dia meraup dengan yang haram saja susah, apalagi hanya mengkhususkan yang halal. Allah kata Allah yang membagi-bagi rezeki. Dan manusia tidak akan mati kecuali sudah sempurna jatah rezeki dia. Demikian Nabi kita mengatakan dengan kalimat yang sangat bagus, Inna ruhal qudus nafatha fi rawi annal insana lan yamuta hatta yastakmila rizquhu wa ajaluh fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Sesungguhnya Jibril, Ruhul Qudus, telah membisikkan ke dalam hatiku, manusia tidak akan mengalami kematian sampai sempurna jatah rezeki dan ajalnya. Wasiat yang sangat indah dari Nabi, fattaqullaha, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, wa ajmilu fit talab, dan perbaguslah cara Anda mencari rezeki. Wallahi ikhwati fillah, seandainya seorang hamba dia beriman Allah Ar-Razik, maka tidak akan tertanam kedengkian di setiap hati kita kepada kawan kita yang Allah memberikan rezeki berlebih kepada kawan kita yang lainnya. Karena Allah yang membagi-bagi rezeki. Dan kedengkian apapun yang Anda wujudkan tidak akan mengalihkan rezeki kawan Anda kepada yang lainnya. Karena Allah telah mengatur jatah rezeki, dan orang tidak akan mati hingga sempurna jatah rezeki yang Allah berikan kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk benar-benar selalu kita memiliki perhatian kepada agama ini, karena sungguh pintu kebaikan hanya pada orang yang mereka memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebaikan bagi orang tidak faham tentang agama Allah. Yang kedua, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk dimudahkan mewujudkan setiap ilmu yang telah kita miliki, karena sungguh ilmu hanya akan menjadi al-ilmu nafi' apabila ilmu itu kita amalkan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita istiqomahnya hati kita sampai kita bertemu kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah dan dipanggil Allah dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, Allahumma aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyaratan lana min kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Terima kasih banyak, segala kurang minta maaf. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, apakah khamar itu najis? Di antara sebagian ulama menjelaskan khamar tidak najis, haram akan tapi tidak najis. Di antaranya adalah ketika diharamkan khamar, gang-gang Madinah itu seakan-akan banjir dengan khamar, sehingga sebagian mungkin nyiprati pakaian atau mengenai kaki-kaki, akan tapi itu tidak membuat mereka ini terkena atau tidak dianggap mereka kena najis. Sehingga berbeda, atau tidak setiap yang haram dia najis, tapi setiap yang najis maka dia adalah haram. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.